Baik, selamat pagi semuanya. Oh iya, malam, pagi Romo. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Walaupun sudah malam tetapi masih semangat pagi ya. Saya harapkan demikian. Pada kesempatan ini saya akan membawakan judul doa dan kontemplasi jalan utama kepada kekudusan. Sebagai pengantar awal sebelum kita mendalami tema ini, ada sebuah kisah dari bapak-bapak padang gurun. Dikisahkan Santo Makarius ditanya oleh seorang saudara, "Bapak, bagaimana seharusnya kita berdoa?" Lalu Santo Makarius berkata, "Berdoa tidak perlu dengan menggunakan kata-kata yang tinggi. Dalam doa, Anda cukup dengan merentangkan tangan dan berkata kepada Tuhan, 'Jadilah seperti yang Engkau kehendaki. Kasihanilah aku.' Anda dapat mengulang-ulangi dengan hati yang tulus, karena Dia tahu betul apa yang kita butuhkan." Saudara-saudari yang terkasih, doa termasuk bagian yang penting dan tak terpisahkan di dalam setiap agama. Sebagai manusia religius, ia memiliki tradisi yang menyangkut pemahaman, penghayatan, dan juga cara berdoa. Di balik aktivitas berdoa, manusia menyadari bahwa kehidupan di dunia ini tidak sepenuhnya berada dalam genggamannya. Manusia tergantung kepada yang ilahi. Yang ilahi tidak hanya misteri yang menggetarkan, namun sekaligus menawan. Yang ilahi itu dalam tradisi agama-agama dipahami sebagai Tuhan, Sang Pencipta. Melalui penciptaan, Tuhan memanggil manusia dari ketiadaan ke dalam keberadaan. Sebelum manusia memanggil Tuhan, Tuhan memanggil manusia. Allah hidup dan benar tanpa jemu-jemunya memanggil manusia untuk suatu pertemuan penuh rahasia dengannya di dalam doa. Dalam doa, gerak cinta kasih Allah yang setia ini pertama-tama datang dari Dia. Gerak manusia selalu merupakan jawaban. Sejauh Allah mewahyukan diri dan menyanggupkan manusia mengenal dirinya sendiri, doa menjadi satu sapaan timbal balik yang menggetarkan sekaligus memesona. Lalu kita masuk doa suatu aktivitas ilahi insani. Dan kita akan melihat arti dan pentingnya doa. Hidup kita di dunia ini adalah suatu perjalanan ke surga. Suatu persiapan yang semestinya mengarahkan pandangan kita kepada Allah. Disinilah pentingnya doa. Sebab doa pada hakikatnya adalah suatu pandangan ke surga. Sehingga merupakan semacam prasyarat yang penting agar kelak kita pun dapat sampai ke dalam kerajaan surga. Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus mengatakan, "Bagiku, doa adalah ayunan hati. Satu pandangan sederhana ke surga. Satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah pencobaan dan di tengah kegembiraan."
Santo Yohanes Damaskus mengungkapkan hal yang mirip ya dengan berkata, doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau suatu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Maka doa sebenarnya mengarahkan hidup kita kepada tujuan akhir kita yang sesungguhnya. Sehingga kita tidak mudah hanyut dalam segala kesulitan hidup ataupun terbuai dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Namun dapat menjalani kehidupan ini dengan pengharapan yang teguh akan tujuan akhir yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita, yaitu bahwa Allah telah memilih kita, akan selalu mendampingi kita sampai kita memasuki kehidupan kekal bersamanya. Kiranya tidak ada bukti lain yang lebih mengena hati orang Kristen daripada teladan dan pengajaran Tuhan Yesus sendiri. Biarpun Injil sangat jarang menceritakan hidup doa Yesus, namun data-data yang ada menunjukkan bahwa betapa besar doa ditempatkan dalam kehidupan pribadi Yesus. Tempat yang diberikan Tuhan Yesus dalam doa, dalam hidupnya sendiri, lebih dapat meyakinkan kita akan nilai dan arti doa daripada segala argumen. Yesus sering berdoa seorang diri di gunung pada malam hari, setelah bekerja keras seharian penuh. Kadang-kadang pada pagi hari sebelum fajar menyingsing, ia bangun pergi ke tempat yang sunyi, biarpun orang banyak mencarinya. Doa ini bukan hanya untuk mencari kemesraan dengan Bapa saja, tetapi juga mendahului setiap saat-saat yang penting dalam hidupnya. Misalnya, pada permulaan karyanya di depan umum, setelah dipermandikan di Sungai Yordan, sebelum memilih ke-12 rasul, pada waktu transfigurasi, sebelum mengajarkan doa Bapa kami. Ia berdoa bagi iman para murid, dan khususnya bagi Petrus sebelum pencobaan besar itu. Pada saat yang menentukan bagi umat manusia, sedangkan jiwanya diliputi oleh kegelisahan besar, ia mengajak para murid untuk berdoa dan berjaga-jaga. Ia sendiri selalu berlutut dan berdoa kepada Bapanya di surga dalam semangat kepercayaan yang sempurna. Menyerahkan diri seutuhnya kepada Bapa, sadar bahwa baginya tidak ada satupun yang mustahil. Namun dalam ketakutan besar, ia pun tidak mencari kehendaknya, melainkan kehendak Bapanya. Yesus mengajarkan kepada para murid mendapatkan dan minta diajarkan doa seperti Yohanes mengajarkan murid-muridnya. Dan doa Bapa kamilah yang diajarkannya. Sebutan Allah sebagai Bapa inilah yang menentukan seluruh sikap si pendoa selanjutnya. Jadi, doa pertama-tama berarti memasuki persatuan, suatu hubungan pribadi dengan Bapa. Dengan memasuki hubungan pribadi dengan Bapa ini, ia dengan sadar memasuki rencana Allah, penyucian namanya, kedatangan kerajaannya, dan pelaksanaan kehendaknya. Akan tetapi,
ia juga minta barang-barang kebutuhannya sehari-hari, sambil mengingat ketergantungan dari Allah. Bersama dengan itu, karena kepercayaannya yang tak tergoyahkan, ia memperteguh dan memperdalam imannya. Ia pun mohon ampun atas ketegaran hatinya yang menolak dan tidak mau menerima cinta Bapa yang tak terperikan. Dan dengan demikian, membuka diri lagi bagi persatuan cinta kasih. Ini dikerjakannya setelah membuka hatinya bagi persatuan dengan saudara-saudaranya. Putra-putri Bapa Surgawi itu pula, yakni dengan jalan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Tanpa pengampunan ini, maka keterbukaan kepada Allah dan sesamanya hanyalah omong kosong belaka. Ia menutup diri serta mengarahkan segala perhatian pada diri sendiri. Dan dengan demikian, setiap persatuan menjadi mustahil. Karena pada hakikatnya, persatuan itu ialah suatu ekstase, keluar dari diri sendiri, dan mengarah kepada yang lain. Sadar akan kelemahan sendiri, ia mohon bantuan rahmat Allah agar tidak dihanyutkan oleh pencobaan-pencobaan yang mungkin menimpanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengajaran tentang doa Bapa Kami ini dilengkapi oleh bagian-bagian Injil lain. Syarat dan sumber doa ialah kepercayaan yang tidak tergoyahkan. Sifat batiniahnya berdasarkan kenyataan bahwa Allah melihat segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi. Oleh sebab itu, dalam doa, jangan memakai kata-kata seolah-olah Allah jauh dari kita. Padahal ia adalah Bapa kita yang tahu segala kebutuhan kita, yang tahu apa yang kita butuhkan. Kita juga harus berdoa tiada henti-hentinya. Ketekunan harus diuji dan kesiapsiagaan dipupuk. Kita masuk Roh Kudus sebagai sumber doa kita. Bila kita berbicara tentang doa, seringkali yang ditampilkan hanyalah aspek insani saja. Doa memang merupakan suatu aktivitas tertinggi manusia. Manusia ingin berdoa. Manusia ingin mencari Allah. Ia ingin berhubungan dengan Allah. Ia ingin hidup dalam kemesraan dengan Allah yang lebih dekat lagi. Terdorong oleh semuanya ini, ia berusaha mewujud nyatakan cita-citanya. Ia mulai bertanya-tanya pada orang-orang lain yang lebih berpengalaman, mempelajari metode-metode tertentu. Semuanya ini memang benar dan patut dipuji, Bapak Ibu. Akan tetapi, toh masih kurang lengkap. Dia yang benar-benar mencari Tuhan dengan hati yang jujur dan sungguh-sungguh mencari Allah, ia akan menyadari bahwa sesungguhnya sebelum ia mencari Allah, Allah telah lebih dahulu mencarinya. Bila ingin mencari Allah, sebabnya ialah karena tanpa disadari, ia telah menemukan Dia. Jika ia mencari kemesraan dengan Allah, itu disebabkan karena Tuhan telah menariknya lebih dahulu. Jadi jelaslah bahwa dalam segala usaha manusia untuk mencari Allah,
Sebenarnya Allah lah yang telah mulai lebih dahulu. Allah lah prinsip segala pencarian itu. Kita kerap kali mengira bahwa doa berarti membaca rumusan doa, berpikir-pikir tentang Allah, atau berbicara dengan Dia. Ini semua memang ada benarnya, akan tetapi bukan itulah doa yang sejati. Doa pertama-tama berarti dengan sadar memasuki persekutuan dengan Allah. Namun kita tidak mungkin dapat memasuki persekutuan itu bila Allah tidak lebih dahulu membuka diri bagi kita. Kita dapat mencintainya karena Ia telah lebih dahulu mencintai kita. Dan yang telah dibuktikannya dengan mengutus putranya ke dunia ini agar supaya kita menerima kemampuan untuk mencintai. Cinta kasih telah menjadi kenyataan dalam diri kita karena Putra telah mengutus Roh Kudus ke dalam hati kita dan mencurahkan cinta kasih di dalamnya. Oleh sebab itu, doa sama seperti setiap kegiatan Kristiani kita lebih merupakan aktivitas Roh Kudus daripada aktivitas manusia. Tentu saja, biarpun Roh Kudus sumber utamanya, perbuatan-perbuatan itu sepenuhnya perbuatan manusia. Roh Kuduslah yang menggerakkan dan memberi inspirasi pada manusia, dan manusia membiarkan dirinya dibimbing. Dalam Roma pasal 8, Santo Paulus memaparkan tempat yang seharusnya diduduki oleh Roh Kudus dalam hidup seorang Kristen. Pertama-tama, Roh Kuduslah yang menjadikannya sebagai milik Kristus. Siapa yang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Dan bila kita putra-putri Allah, sebabnya ialah karena kita telah menerima Roh yang menjiwai kita dan yang menyebabkan kita berseru, Aba, Bapa. Bahkan, kita tidak tahu apa yang harus kita minta dalam doa. Oleh sebab itu, Roh Kudus sendiri datang untuk membantu kelemahan kita, serta berdoa di dalam diri kita dengan permohonan-permohonannya yang tak terperikan. Yang menjadi jaminan bahwa doa kita mengena hati Allah ialah kenyataan bahwa Roh Kuduslah yang berdoa di dalam diri kita. Kesadaran bahwa Roh Kuduslah yang bekerja di dalam diri kita mempunyai konsekuensi banyak sekali bagi kehidupan Kristiani dan hidup doa kita. Bahkan dapat mengubah sama sekali hidup kita. Bila benar Roh Kuduslah yang hidup dalam kita, hendaknya kita membiarkan Roh itu pula yang mendorong kita. Secara praktis, ini berarti bahwa untuk bekerja sama dengan Dia, hanya ada satu sikap saja yang mungkin, yakni menjadikan diri kita lama-lama makin penurut dan terbuka. Sehingga kita pun menjadi semakin peka terhadap dorongan dan inspirasi. Dan dengan demikian, setiap saat kita dapat mendorong hidup kita kemana saja dikehendakinya.
Sebab semua yang digerakkan Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Lalu selanjutnya, unsur-unsur insani dalam doa memupuk kepekaan. Biarpun memang benar bahwa dalam hidup setiap orang yang sungguh-sungguh ingin menuju kepada persahabatan dengan Allah, peranan yang utama dijalankan oleh Roh Kudus. Namun di samping itu, pihak manusia pun harus berusaha untuk ikut ambil bagian di dalam karya ini. Biarpun tetap benar bahwa kita tak akan dapat sampai kepada Allah bila bukan Roh Kudus yang membawa kita. Namun manusia pun harus ikut aktif dan ambil bagian agar pekerjaan tersebut menjadi pekerjaannya pula. Perbuatan-perbuatan ini bukannya separuh karya Roh dan separuh karya manusia, tetapi sekaligus 100% karya Roh dan 100% karya manusia. Memang Rohlah sumber perbuatan-perbuatan insani ini. Dialah yang menjiwainya dari dalam. Tetapi biasanya secara tidak menyolok sama sekali. Sehingga hampir-hampir tidak terlihat. Dan memang kita hanya dapat mengenali karyanya melalui buah-buah yang dihasilkannya. Kecuali pada saat-saat tertentu, karena istimewa. Dalam sebuah wawancara, Santo Serafim dari Sarov, seorang pertapa besar Rusia, menyatakan bahwa kehadiran Roh Kudus dalam hati seseorang pastilah menghasilkan buah-buah yang nyata. Antara lain, menimbulkan keheningan dan ketenangan dalam jiwa, serta suatu damai yang mendalam, yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ia pun menjadikan hati lemah lembut dan penuh sukacita yang tak terperikan. Karena segala yang disentuh oleh Roh Kudus menimbulkan kegembiraan di dalam hati. Karena Roh biasanya bertindak secara halus dan tidak menyolok sama sekali, maka dibutuhkan pandangan hati yang telah dimurnikan untuk dapat mengenalinya. Justru karena kehalusan tindakan inilah, maka ada bahayanya, yaitu bahwa kita menghalanginya. Entah karena tidak tahu atau karena kurang peka terhadapnya. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu disposisi untuk dapat menangkap gerak Roh Kudus ini. Kita lihat disposisi negatif dan positif. Di sini kita dapat bedakan dua fase atau tahap disposisi dari pihak manusia untuk menjadikan dirinya lebih peka terhadap karya dan bimbingan Roh Kudus. Tahap pertama, yaitu yang bersifat negatif, terutama bertujuan untuk menyingkirkan segala halangan yang merintangi karya Roh Kudus. Disposisi ini bertujuan membebaskan manusia dari semua belenggu yang menghambat gerakannya kepada Tuhan. Itu dapat dilakukan lewat penyangkalan diri,
serta pelbagai macam latihan kebajikan, terutama hidup di hadirat Allah, dan melakukan segala sesuatu demi cinta kepada Allah. Dan dengan demikian, ia akan melepaskan segala ikatan yang membelenggu dan menghambatnya. Itu disposisi yang bersifat negatif, menyingkirkan. Lalu tahap kedua bersifat positif, bertujuan memupuk suatu sikap yang boleh dirumuskan sebagai pasivitas aktif terhadap Roh Kudus, yang bukan lain adalah kesediaan dan keterbukaan total. Hal ini dapat dicapai dengan suatu perhatian terus-menerus pada yang hadir dalam lubuk hati kita. Sehingga sedikit demi sedikit, kehadiran ini memenuhi seluruh adatku, meliputi seluruh kesadaranku, dan akhirnya mengubah seluruh hidupku. Hal itu dapat dijalankan antara lain dengan doa Yesus, dengan terus-menerus menyerukan dan mengulangi nama Yesus. Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sudah jelaslah bahwa kedua momen atau tahap ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Karena yang satu tidak dapat berada tanpa yang lain. Tahap negatif dengan segala ikatan, dengan sendirinya mengarahkan hati yang telah dibebaskan tadi kepada yang hadir dalam dirinya. Mempersatukan dengan dia yang dirindukannya. Sebaliknya, sikap yang positif karena perhatian yang langsung terhadap misteri yang hadir dalam dirinya ini membebaskan manusia dari segala sesuatu yang mengikatnya, dari segala hal-hal yang fana, karena yang hadir ini memancarkan suatu cahaya yang baru atas segala perkara dan membantu kita melihat nilai yang sebenarnya, yakni segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya relatif, sifatnya yang mudah rusak dan tidak abadi. Dengan terang yang baru ini, manusia akan melihat segala sesuatu itu tidak mempunyai arti sama sekali, kecuali bila dilihat dalam hubungannya dengan Allah. Hanya bila kita melihat segalanya itu dalam terang Allah, kita akan dapat menilainya dengan pandangan yang tepat. Dan kedua sikap ini tidak dapat dipisahkan, tetapi harus ada bersama. Lalu kita masuk kepada jenis-jenis doa lisan dan devosi. Doa adalah suatu relasi yang mesra antara manusia dengan Allah. Yesus adalah teladan kita dalam hal doa. Dalam hidupnya, ia mempunyai kesadaran yang tetap akan kehadiran Bapaknya. Dalam Injil, Yesus sering diceritakan bahwa dia menggunakan banyak waktunya untuk berdoa. Bahkan, dia seringkali mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Bahkan, semalam-malaman ia berdoa. Ada bermacam-macam bentuk doa di dalam gereja Katolik. Kalau kita lihat, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Katekismus Gereja Katolik mengajarkan 3 jenis atau lebih tepatnya bagaimana doa diungkapkan. Yakni pertama doa vokal, meditasi, dan kontemplasi.
Ketiganya tidak bisa dipisahkan begitu saja, tapi saling berhubungan satu dengan yang lain. Apa itu doa vokal? Doa vokal adalah doa yang diucapkan dengan bibir dan biasanya dengan suara terdengar. Baik itu bersandar pada teks-teks doa yang dibuat orang lain atau dibuat sendiri. Baik itu merupakan doa yang didoakan bersama dengan orang lain ataupun sendirian. Misalnya, doa Bapa kami, doa Salam Maria, dan sebagainya. Lalu selanjutnya meditasi. Apa itu meditasi? Meditasi atau renungan adalah pencarian yang penuh doa. Saya dapat membaca dan merenungkan teks kitab suci, gambar-gambar kudus, dan tulisan-tulisan rohani para kudus. Saya harus mengarahkan hati kepada Allah dan memberitahu Dia bahwa saya kini membuka hati untuk menerima sabdanya bagi saya melalui teks-teks yang saya baca dan lihat. Lalu selanjutnya yang ketiga, kontemplasi atau doa batin. Untuk melakukan doa batin, orang memerlukan waktu, niat, terutama hati yang murni. Ia memandang Yesus dengan penuh iman, mendengarkan sabda Allah, dan mencintai tanpa banyak kata-kata. Doa batin merupakan doa mendalam yang didorong oleh sikap hati yang rendah. Sikap rendah hati sebagai ciptaan. Mempercayai cinta kasih dan mencari Allah dalam hati. Itu tadi 3 bentuk doa. Lalu kita masuk kepada doa lisan. Pertama, doa Mazmur. Mazmur merupakan salah satu bentuk doa yang berharga sekali, Bapak Ibu. Khususnya ketika Mazmur itu merupakan ungkapan doa yang diilhamkan oleh Allah. Mazmur mengungkapkan situasi manusia di hadapan Allah dan hubungannya dengan sesama. Karena itu, di dalam Mazmur, kita jumpai unsur-unsur seperti pujian, sembah sujud, penyesalan, peresapan sabda Allah, dan peristiwa keselamatan. Bahkan, ungkapan hati manusia yang memberontak, yang belum dapat menerima suatu situasi, atau reaksi terhadap suatu situasi yang mungkin tidak dimengertinya. Segala jenis situasi manusia di hadapan Allah diungkapkan pengarang suci dalam bentuk Mazmur itu. Maka Mazmur merupakan suatu bentuk doa yang hidup. Selama hidupnya, Yesus sendiri berdoa Mazmur, baik bersama-sama dengan murid-muridnya maupun secara pribadi. Sejak semula, Mazmur merupakan doa yang amat dihargai dalam gereja. Dapat didoakan bersama-sama ataupun sendirian. Secara pribadi, Mazmur ini dapat dinyanyikan, diresitir, atau dibaca biasa. Ada pula orang yang menghafalkan mazmur-mazmur tertentu. Sehingga pada saat-saat kesibukan lain yang tidak menuntut perhatian mutlak, ia dapat mendoakan dan juga mengulang-ulangi mazmur itu.
Biarpun seorang diri mendengar mazmur dengan suara yang terdengar juga berguna sekali. Karena suara yang didengar itu membantu konsentrasi. Dengan cara ini, kita akan dapat meresapkan mazmur itu ke dalam hati, khususnya pada saat doa batin yang sukar. Mendoakan mazmur dapat membantu sekali, biarpun doa mazmur tidak terbatas pada saat-saat sukar seperti itu. Dengan perantaran mazmur, kita dapat belajar berdoa kepada Tuhan dalam setiap situasi hidup kita, melalui peristiwa yang kita alami. Dengan mencoba menghayati apa yang hidup dalam diri pengarang suci, kita sedikit demi sedikit akan memasuki pikiran Allah. Lalu selanjutnya, jalan salib. Jalan salib merupakan suatu bentuk devosi yang dikenal banyak orang dalam gereja. Dengan mendoakan jalan salib, kita ikut merasakan bersama dengan Kristus penderitaan yang ditanggungnya bagi kita. Dalam mendoakan jalan salib, kita harus lebih mengarahkan perhatian pada sikap Yesus yang menanggung semua itu dari penderitaan itu sendiri. Yang hendak kita perhatikan adalah cinta dan ketaatannya kepada Bapa serta cinta kasihnya kepada kita. Dengan rela ia mau menanggung semuanya itu. Yesus telah datang ke dunia untuk melaksanakan kehendak Bapa. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melaksanakan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan kehendak Bapa ialah supaya Ia menyerahkan hidupnya bagi kita. Karena Ia menyerahkan hidupnya sendiri, Ia dikasihi Bapa. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Hal ini dilakukan demi cinta dan ketaatan kepada Bapa, tetapi juga demi cintanya kepada kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabat. Lagi pula, dalam mendoakan jalan salib ini, janganlah berhenti pada kesengsaraan Kristus, melainkan sadar bahwa salib adalah jalan kebangkitan. Waktu mendoakan jalan salib, kita tidak usah menyelesaikan semua perhentian. Lebih baik mendoakan sebagian dengan sadar dan diresap-resapkan, daripada mendoakan seluruhnya secara tergesa-gesa. Dalam hal ini, kita dapat memakai teks-teks yang sudah ada, atau tanpa teks bila kita mampu merenungkannya secara demikian. Lalu selanjutnya, doa rosario. Rosario merupakan suatu ungkapan kebaktian terhadap Maria. Bagi banyak orang, doa ini merupakan suatu pertolongan besar dalam perkembangan hidup rohani mereka. Namun, tidak berarti bahwa setiap orang harus mendoakan rosario. Rosario lebih merupakan suatu devosi, suatu ibadat pribadi, dan bukan kewajiban bagi setiap orang Kristen.
Rosario dapat kita doakan sambil merenungkan peristiwa-peristiwa yang disajikan. Dan dapat pula dengan sadar mendoakan Bapa kami, Salam Maria, dan kemuliaan itu secara sadar akan kehadiran Allah. Dalam arti tertentu, malah lebih baik kita merenungkan peristiwa-peristiwa itu, agar supaya kita semakin dapat masuk ke dalam suatu doa yang lebih mendalam. Karena prinsip pengulangan ini, pikiran kita diikat oleh pengulangan doa yang berirama itu. Dan sedikit demi sedikit, timbullah suatu keheningan dalam diri kita. Sehingga kita dapat dibawa masuk ke dalam suatu bentuk doa yang lebih dalam. Semacam kontemplasi. Karena pikiran dan fantasi dilihat, maksudnya karena pikiran dan fantasi diikat oleh pengulangan doa itu, terciptalah suatu keheningan dalam diri orang tersebut. Sehingga dalam keheningan itu, Roh Kudus mencurahkan rahmat-Nya dengan lebih leluasa. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila dengan perantaraan doa Rosario ini, ada orang-orang yang dibawa masuk ke dalam suatu doa yang lebih dalam lagi. Dan karenanya, bentuk yang sederhana ini, doa ini dapat dijalankan oleh semua orang tanpa terkecuali. Namun sekali lagi perlu diingat kembali bahwa doa Rosario bersifat ibadat pribadi dan karenanya tidak mengikat semua orang. Selanjutnya doa spontan. Doa-doa dapat kita ungkapkan secara spontan kepada Allah menurut dorongan hati kita masing-masing. Berupa suatu percakapan kepada Allah. Kita dapat berbicara kepada Allah dan menyampaikannya kepadanya segala isi hati kita. Persoalan dan pengharapan. Pujian dan syukur kita. Permohonan dan kerinduan hati kita. Doa spontan ini dapat diungkapkan dalam pertemuan-pertemuan doa tertentu. Ataupun dalam doa-doa pribadi kita. Waktu mengungkapkan doa-doa itu, hendaknya diingat bahwa nilai doa tergantung dari besar kecilnya iman. Pengharapan serta cinta yang mendorong dan menjiwainya. Oleh sebab itu, doa kita hendaknya sederhana. Tidak dibuat-buat, tidak mencari kata-kata yang indah, bahkan yang muluk-muluk, melainkan suatu ungkapan keadaan dan juga hidup kita sehari-hari, serta kerinduan hati kita. Juga supaya dijaga agar doa ini tidak berubah menjadi semacam suatu pidato kepada Allah, ataupun percakapan dengan diri sendiri saja. Sewaktu kita berdoa yang perlu dan harus diperhatikan ialah kesadaran bahwa kita ini anak Allah sendiri. Bahwa Bapa kita selalu memperhatikan kepentingan anak-anaknya. Maka sekali lagi, nilai doa tidak tergantung dari indahnya ungkapan, melainkan dari besar kecilnya iman, harapan, dan cinta yang menjiwainya. Selanjutnya devosi-devosi. Devosi merupakan suatu bentuk ibadat pribadi yang bernilai relatif dan tidak berlaku untuk semua orang. Bila menolong dapat dipakai, bila tidak, kita tidak perlu merasa terikat. Banyak sekali devosi-devosi yang ditawarkan orang.
Misalnya devosi kepada orang kudus tertentu, novena-novena tertentu, doa Santa Brigita, doa kepada penampakan-penampakan Bunda Maria, rosario-rosario model baru, dan lain-lain. Tidak seorang pun ya yang berkewajiban untuk menjalankan suatu devosi. Namun hal ini diperbolehkan. Bahkan kadang-kadang juga berguna untuk kehidupan rohaninya, terutama devosi kepada sakramen Maha Kudus, kepada hati Yesus, serta jalan salib, Bunda Maria, dan doa rosario dengan peristiwa-peristiwanya. Namun jangan sampai memupuk atau menumpuk devosi, sehingga menjadi beban dan tidak membantu pertumbuhan dalam iman, harapan, dan kasih. Bahkan malahan dapat menghambatnya karena terlalu banyak. Lalu kita beralih ke doa dalam bahasa roh. Bahasa roh merupakan suatu bentuk doa yang merupakan salah satu karunia istimewa Roh Kudus kepada umat beriman. Karunia ini biasanya diberikan bila seseorang dibaptis dalam Roh Kudus atau mengalami pencurahan Roh Kudus, serta mohon karunia itu. Dapat juga diterima di luar saat itu. Pencurahan Roh Kudus adalah suatu pengalaman religius yang kuat, di mana orang mengalami kehadiran Roh Kudus secara istimewa, mengalami bahwa kuasanya dilepaskan dalam diri kita. Pelepasan kuasa Roh Kudus ini secara istimewa mengalami bahwa kuasanya dilepaskan dalam diri kita. Dan pelepasan kuasa Roh Kudus ini dilakukan Tuhan sebagai jawaban atas permohonan kita. Setelah pencurahan Roh Kudus, orang mulai secara sadar mengalami Roh Kudus berkarya dalam dirinya. Sehingga orang ini menerima karunia bahasa roh sebagai satu karunia doa yang adi kodrati. Dengan karunia ini, kita dapat memasuki doa yang lebih dalam dan kontak dengan Allah yang lebih mudah. Siapa yang berdoa dalam bahasa roh, membangun dirinya sendiri. 1 Kor 14 ayat 4. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, bila seseorang berdoa dalam bahasa roh, ia berdoa dalam semacam bahasa yang tidak dimengerti. Ia hanya sadar bahwa ia sedang berdoa dan memuji Allah. Bila seseorang berdoa dalam bahasa roh, ia lebih mudah dapat memusatkan diri pada Allah, biarpun tanpa gagasan ataupun gambaran. Karenanya, doa ini sungguh melampaui kekuatan kodrati manusia dan merupakan ungkapan dari sesuatu yang tidak dapat diungkapkan. Dan dari sifat Allah yang melampaui segala gagasan dan pikiran. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Memang doa dalam bahasa roh ini merupakan suatu metode yang dapat dipelajari seperti metode-metode yang lain. Melainkan merupakan suatu karunia yang harus kita mohon kepada Allah. Namun, karunia doa ini akan sangat membantu orang
dalam perkembangan hidup doanya. Biasanya orang yang menerima karunia ini serta mempergunakannya dengan baik akan cepat berkembang dalam kehidupan doa dan kehidupan rohani. Berdoa dalam bahasa roh ini pun juga dapat membuat orang fokus, sehingga orang itu memiliki keterarahan di dalam setiap melakukan berbagai macam aktivitas. Sehingga hidup rohaninya pun bila mendoakan doa dalam bahasa roh ini akan dibawa kepada keterarahan kepada Allah. Lalu kita lihat setelah kita mendalami doa dan kontemplasi sebagai jalan kekudusan, maka kita bisa mengambil kesimpulan. Kendati berdoa termasuk bagian dari rutinitas manusia, dalam kenyataannya doa tidak selalu mudah. Banyak hal yang mengganggu hati dan pikiran sehingga kita sulit bertekun dalam doa. Kerinduan untuk sampai pada doa yang benar mendorong para murid berkata, "Tuhan, ajarilah kami berdoa." Dan para guru doa kerap meyakinkan bahwa doa adalah tetap latihan seumur hidup. Kita jatuh bangun supaya bisa berdoa. Dari tahapan yang panjang ini, Santa Teresia menantang para susternya dengan pernyataan ini. Janganlah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa menjadi orang suci. Tapi ingatlah bahwa kita yang ada di sini berniat untuk menjadi orang suci. Dengan demikian, hidup doa pertama-tama mengarahkan kita kepada tujuan akhir, yakni persatuan yang sempurna dengan Tuhan. Hanya dapat kita peroleh bila kita mau berjuang mengalahkan kehendak kita dan bersatu dengan kehendak Tuhan. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua yang bisa kita ambil, metafora yang digunakan oleh Teresa, air dan bunga. Air itu untuk menyirami taman, agar bunga-bunga di taman itu tumbuh. Air itu adalah doa, dan bunga-bunga itu adalah keutamaan-keutamaan. Kita dengarkan nasihat Sang Santa. Itulah tujuan doa, yakni pernikahan rohani. Agar kita selalu dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik. Inilah tandanya bahwa suatu atau pengalaman rohani itu berasal dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selama kita merantau di dunia ini, kita perlu memohon rahmat doa. Sebab tanpa doa, kita tidak akan mencapai kemajuan dalam pengabdian kepada Allah. Sebab Santo Paulus mengatakan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau duduk dan mengasuh, asyik berdoa, atau melakukan perbuatan baik, lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Allah. 1 Kor 10 ayat 31. Bukan hanya seluruh hati dan tubuh kita saja,
tetapi juga seluruh pekerjaan dan segala waktu kita persembahkan bagi Tuhan. Hidup menjadi suatu doa yang terus-menerus dan perjumpaan dengan Allah yang mengasihi kita. Di dalam doa, kita datang kepada Tuhan. Kita bercakap-cakap dengan Dia. Sahabat yang penuh kasih sayang. Dialah yang mendengarkan dan memperhatikan setiap seruan dari hati kita. Dia menerima kita dengan cinta yang tanpa syarat. Kita akan berbahagia setiap kali kita mengalami perjumpaan dengan Allah dalam doa. Hanya Dialah yang mampu memuaskan dahaga jiwa kita. Engkau telah menciptakan kami bagi dirimu. Dan hati kami tidak tentram sebelum beristirahat di dalam Engkau. Kata Santo Agustinus. Allah telah menaruh ke dalam hati kita keinginan untuk mencari dan menemukannya. Sebab kita diciptakan oleh Dia dan hanya untuk Dia, Allah sumber dari segala yang kita cari dan rindukan. Ya, dapat disimpulkan bahwa doa merupakan aktivitas tertinggi manusia. Karena lewat doa, manusia dapat membina relasi, memasuki persekutuan mesra dengan Allah. Ya, mungkin masih ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang mengerti saat sesi kita tadi. Nah, pada saat ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita diskusikan ini adalah pertanyaan yang telah masuk lewat ruang chat kami. Nah, baiklah, tanpa mengulur waktu lagi, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, Romo, dalam praktik doa sehari-hari, khususnya doa Yesus, jika pada saat berdoa, khususnya di malam hari, ya kita tidak sengaja tertidur, lalu terjaga, dan melanjutkan kembali doa Yesus tersebut. Apakah doa itu tetap berkenan dan diperbolehkan? Dan bagaimana jika kita terlelap, apakah doa itu tetap berkenan? Oh ya, itu sama seperti yang tadi ya, tetap berkenan ataupun diperbolehkan. Dan kemudian, apakah dalam doa Yesus boleh dikombinasikan dengan doa-doa lain? Bisa dimengerti, Romo? Ya, mungkin bisa dijawab, Romo. Pertanyaan yang pertama. Dipersilakan. Oke. Bagaimana kalau seandainya kita doa Yesus, kemudian kita terlelap, tertidur ya? Ya memang tadi sudah saya sampaikan, memang doa itu merupakan perjuangan kita seumur hidup untuk mencari Tuhan dan juga bersatu dengan Tuhan. Pertama-tama ketika kita mau melakukan doa itu, pentingnya disposisi batin kita, bahwa segala sesuatunya itu kita lakukan dengan cinta, ya. Kata Santa Teresia dari Avila. Kalau semuanya itu kita lakukan dengan cinta, maka kita ada usaha di situ sebagai motivasi bagi kita untuk melakukan doa itu. Sehingga walaupun di tengah segala kelemahan dan juga perjuangan kita, Tuhan itu pasti melihat apa yang kita lakukan. Selama semuanya itu memang kita lakukan demi cinta kepadanya. Kalau kita selalu berjuang ya untuk mengatasi segala kelemahan-kelemahan kita, khususnya ketika kita capek, lelah, ngantuk, maka Tuhan akan memberikan rahmat kepada kita, memampukan kita dengan rahmat-rahmatnya itu agar kita juga tetap terjaga di dalam doa Yesus. Makanya penting di sini kita juga, kata Santa Teresia dari Avila, mengenal diri. Artinya kalau memang kita sanggup doa Yesus ya 15 menit, ya coba kita lakukan 15 menit. Nanti naik lagi 20 menit,
lalu 30 menit. Dengan demikian, kita ada usaha, ada perjuangan untuk mencapai agar doa itu semakin hari semakin tidak hanya berkenan kepada Allah, tetapi juga semakin juga kita bertumbuh di dalam hidup doa itu. Sehingga dengan kita bertumbuh, akhirnya juga mempengaruhi jiwa kita untuk semakin memuji dan memuliakan Allah, khususnya lewat doa Yesus itu, sehingga doa Yesus itu pun membawakan dampak tidak hanya pertumbuhan hidup rohani, tetapi juga kita semakin hidup berkenan bagi Allah dan juga bisa mengasihi Allah dan sesama. Lalu tadi pertanyaan yang kedua apa, Sus? Pertanyaan yang kedua, apakah doa Yesus dalam bisa digabung dengan doa lain? Yesus, ya. Pertanyaan yang kedua, apakah dalam doa Yesus boleh dikombinasikan dengan doa-doa lain? Jadi gini, prinsipnya doa Yesus itu kan menyerukan atau mengulangi nama Yesus. Berarti yang menjadi titik sentral atau titik fokusnya adalah nama Yesus itu. Karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah nama yang menyelamatkan. Sehingga dengan menyerukan dan mengulang-ulangi nama Yesus itu tidak hanya memberikan dampak keterfokusan, keterarahan kita kepada pribadi Yesus itu sendiri, tetapi bagaimana pribadi Yesus itu juga benar-benar meresapi dan juga kita pun pada akhirnya bisa bersatu dengan Dia. Sehingga ketika kita menyerukan nama Yesus, hendaknya ya kita tetap mengulang-ulangi dan menyerukan namanya saja, tidak dikombinasikan dengan doa-doa yang lain, agar supaya seruan nama Yesus itu benar-benar memberikan daya guna dan juga kekuatan yang membuat kita itu tidak hanya nama itu meresapi ke dalam hati kita, tetapi juga mengubah dan pada akhirnya membuat kita juga bisa bersatu dengan Dia. Dan dampaknya itu juga luar biasa, tidak hanya mengubah diri kita, tetapi juga memberikan rasa damai, tentram, kekuatan, semangat yang baru, bahkan bisa menghilangkan kekhawatiran, ketakutan. Makanya doa Yesus hendaknya atau seyogyanya tidak digabung dengan doa yang lain. Demikian. Oke, baik Romo, terima kasih untuk jawabannya yang begitu menukik sekali. Oke, baik, kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Romo, apakah doa perlu dilakukan dalam setiap kegiatan atau dalam semua kegiatan, atau cukup berdoa pada pagi, hari, ataupun doa makan saja, doa makan dan doa malam saja? Baik. Persilakan. Hendaknya berdoa itu dimulai ketika kita melakukan suatu aktivitas, ya. Misalnya pada saat kita bangun tidur, ya. Mau tidur, mau makan, setelah makan, mau bekerja atau selesai bekerja, apapun itu, aktivitas apapun itu, kegiatan harian kita hendaknya dimulai dan ditutup dengan doa. Namun ada juga istilah doa yang tak jemu-jemu atau doa yang tak kunjung putus, yaitu apa? Doa Yesus. Jadi kalau kita mendoakan doa Yesus itu pada saat kapanpun bisa kita lakukan. Apalagi kalau kita bertumbuh di dalam doa nama ini. Jadi pada saat kita bekerja, pada saat kita melakukan apapun aktivitas rutin harian kita, entah kita memasak, entah kita mengajar, entah kita, ya apapun itu. Kalau kita melakukan doa Yesus itu bisa di mana saja, karena doa Yesus itu hanya menyerukan nama Yesus. Dengan mengulang-ulangi nama Yesus, bahkan dalam setiap tarikan nafas kita bisa menyerukan nama Yesus. Jadi sebetulnya dengan doa Yesus itu, kita bisa berdoa dimanapun dan kapanpun, setiap saat.
Justru dengan mengulangi nama Yesus, kita berusaha untuk hadir di hadirat Allah. Kita tanpa sedetik pun ya melupakan Allah. Dengan menyerukan nama Yesus, kita selalu ingat Dia. Yesus ada di hati kita. Makanya dikatakan Santa Teresia dari Lisieux, dia tidak 3 menit pun ya melupakan Allah. Dia selalu tinggal di hadirat Allah. Ya. Dengan mengingat-ingat Dia, ya lewat segala ciptaan, kita bisa mengingat Dia di dalam doa kita. Apalagi kalau kita menyerukan nama Yesus, maka kita tinggal di hadirat Tuhan dengan mengulang-ulangi namanya. Jadi kita bisa berdoa pada saat awal dan akhir aktivitas kita, namun kita juga bisa berdoa dimanapun dan kapanpun lewat metode doa Yesus atau doa nama itu. Jadi demikian jawaban saya. Oke, baik, terima kasih Romo. Intinya melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus, ya. Baik, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana struktur doa yang baik dan sederhana? Apakah perlu ditambahkan dengan doa 1 kali Bapa kami, 1 kali Salam Maria dan kemuliaan? Mohon sarannya Romo. Dipersilakan Romo. Sebetulnya dalam doa itu yang penting pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan, memuji Dia atas segala apa yang telah Dia berikan kepada kita, baik itu suka maupun duka, ya kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Lalu kemudian kita bisa ungkapkan juga apa yang menjadikan permohonan dari doa-doa kita itu. Hendaknya permohonan itu juga kita selaraskan agar apa yang kita mohonkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya seringkali ketika kita berdoa, kita mengeluh, kenapa kok saya berdoa kok nggak dikabulkan Tuhan? Bisa jadi apa yang kita doakan itu tidak seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Pada prinsipnya kalau kita berdoa adalah bukan kehendakku lah Tuhan yang terjadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Makanya seringkali dasar doa kita itu seperti doa yang didoakan oleh Bunda Maria, Magnificat. Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepada aku menurut apa yang Kau katakan. Jadi pertama-tama ya syukur, memuji Dia, lalu juga memohon sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Lalu sebagai penutup, tergantung dorongan hati, bisa dengan Bapa kami, bisa juga ditambahkan dengan Salam Maria. Jadi tergantung dari dorongan hati kita masing-masing. Jadi intinya seperti itu secara umum. Pertama kita bersyukur dulu, lalu kita memohon, dan permohonan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Lalu bisa ditutup dengan 1 kali Bapa kami atau 1 kali Salam Maria, tergantung dari dorongan hati masing-masing. Demikian. Oke, baik, terima kasih Romo. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Romo, apa bedanya meditasi dan kontemplasi? Karena saya belum jelas perbedaan kedua istilah tersebut. Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat berkontemplasi? Demikian pertanyaannya Romo, bisa dijawab? Baik. Kalau doa meditasi itu doa renungan, ya. Biasanya kita menggunakan, tadi sudah saya jelaskan, teks-teks kitab suci. Kalau dengan menggunakan teks-teks kitab suci itu namanya Lectio Divina, ya. Lectio Divina, pertama-tama kita membaca, kemudian kita meresapkan, kemudian kita hening, lalu kita berusaha untuk mendengarkan sabda itu berbicara kepada kita atau kepada saya, ya. Nah, itu dengan meditasi, dengan merenung-renungkan sabda Tuhan. Kalau kontemplasi, itu berarti kita itu berdoa, tetapi bukan kita yang aktif.
tetapi Tuhan sendirilah yang aktif. Jadi bisa dikatakan kontemplasi ini semacam doa batin, bagaimana kita tuh pertama-tama didasari oleh niat dan hati yang murni, kemudian tanpa banyak kata-kata dibawa kepada suatu keheningan yang mendalam, ya. Sehingga pada saat keheningan yang mendalam itulah Tuhanlah yang menarik kita untuk bersatu dengan Dia. Makanya dikatakan doa kontemplasi ini termasuk doa yang tinggi tingkatannya. Pertama-tama suatu pengalaman yang ditarik oleh Allah kepada doa hening. Dengan demikian, dengan suasana hening itu, kita ditarik Allah ke dalam kedalaman, lalu kita didorong untuk beristirahat di dalam Allah. Dan Allah mulai lebih aktif bekerja. Dan di sini menurut Santa Teresia dari Avila, ketika kita ditarik pada satu kontemplasi, hal yang paling penting adalah bukannya berpikir banyak, tetapi juga banyak mencinta. Sebagai contohnya, ada sharing seorang ibu, ketika dia mendoakan, misalnya doa rosario, biasanya pada saat peristiwa pertama itu dia tiba-tiba dibawa kepada keheningan yang mendalam. Tiba-tiba dia hening, tapi bukan hening yang kosong ya, hening yang mendalam. Dia benar-benar hening merasakan kehadiran Tuhan. Setiap kali doa rosario seperti itu. Jadi pada saat dia peristiwa pertama itu tiba-tiba baru Salam Maria yang keberapa, tiba-tiba dia ditarik pada keheningan. Dia tidak bisa doa lagi. Tetapi doa itu benar-benar doa yang hening, yang benar-benar mendalam, bukan hening yang kosong. Dan inilah suatu situasi di mana orang ditarik kepada suatu kontemplasi. Ya, memandang Allah dalam keheningan. Di sini yang diminta bukan banyak berpikir, tapi benar-benar cinta yang mendalam kepada Allah. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Oke, baik, terima kasih Romo. Kita lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya lagi. Pertanyaan yang kelima. Maaf. Romo, ada dikatakan dalam kitab suci, hendaknya kamu berdoa kepada Bapa di surga, janganlah bersungut-sungut. Pertanyaannya, apabila dalam doa, kita sering berdoa dengan meminta-minta atau memohon kepada Allah Bapa di surga, apakah itu termasuk jenis doa yang bersungut-sungut? Persilakan Romo. Ya, baik. Yang dimaksud bersungut-sungut itu, seringkali ketika kita berdoa itu kita mengungkapkannya dengan sesuatu hal yang tidak didasari oleh sikap batin yang murni. Ya, seringkali mungkin di dalam ikatan-ikatan tertentu membuat kita itu berdoa mungkin didasari oleh adanya amarah, atau mungkin ada sesuatu yang belum didamaikan dengan sesama, sehingga seringkali doa-doa kita itu diliputi dengan sikap batin yang tidak murni. Makanya penting di sini ketika kita berdoa dan memohon kepada Tuhan itu, pertama kita memiliki sikap atau disposisi batin yang benar-benar murni. Makanya dikatakan sebelum kita berdoa itu hendaklah apabila kita ada masalah dengan sesama, hendaknya kita berdamai dahulu. Ya. Sehingga ketika kita sudah berdamai, maka kita memiliki sikap atau disposisi batin yang benar-benar damai, tulus dan murni untuk mengungkapkan segala keluh kesah kita, permohonan kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Ya. Sehingga apa yang menjadi gerak batin kita untuk memohonkan kepada Tuhan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Makanya penting di sini disposisi batin dalam berdoa itu. Jadi kita harus tahu siapa kita dan siapa yang hendak kita mintakan di dalam doa. Siapa saya dan siapa Allah, ya, Sang Pencipta yang hendak kita mohonkan di dalam doa-doa kita. Sehingga kalau kita tahu siapa posisi kita dan siapa Allah, maka diharapkan kita mempersiapkan diri dulu, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara
batin, suasana hati. Sehingga doa itu benar-benar percakapan yang mesra dengan Tuhan. Tidak hanya sebatas percakapan yang seperti kita bercakap-cakap dengan sesama ataupun dengan orang lain, tetapi benar-benar percakapan layaknya seorang sahabat yang sudah tidak, ya mungkin lama tidak bertemu, sehingga benar-benar percakapan itu percakapan yang intens, mendalam, dan keluar dari lubuk hati yang terdalam, tanpa adanya hal-hal yang bisa menghambat dari doa itu sendiri. Ketulusan di dalam mengungkapkan doa itu sendiri. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Romo. Dan kita masih ada waktu yang cukup panjang, Romo. Masih ada 30 menit lagi ya, Romo. Jadi kita lanjut saja pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang selanjutnya bertanya tentang cara berdoa. Bagaimana ya cara berdoa minta bimbingan Roh Kudus? Kadang kan kita fokus doa pada doa Yesus atau doa melalui Bunda Maria. Tetapi untuk berdoa ke Roh Kudus seringkali kita lupa. Itu bagaimana? Ya, dipersilakan Romo untuk menjawabnya. Ya. Ada satu kisah ya yang akan saya ungkapkan di sini. Kita bisa mengambil kisah tentang perjalanan hidup rohani dari Santa Teresia dari Avila. Kita tahu Santa Teresia dari Avila ini orangnya tidak serta-merta menjadi orang kudus ya. Dia juga jatuh bangun. Bahkan dikatakan dia 18 tahun itu mengalami kekeringan atau kegelapan rohani. Ya. Pada waktu itu, tepatnya pada hari raya Pentakosta, ya, Santa Teresia Avila menyanyikan madah Veni Creator Spiritus. Datanglah ya Roh Pencipta. Ya, ini ada teksnya ya. Kalau nggak salah di buku Mada Bakti, mungkin ada ya di buku Mada Bakti ya. Veni Creator Spiritus kalau saya tidak salah ya. Dan dia mendoakannya itu dengan penuh semangat doa. Kemudian pada saat dia mendoakan Veni Creator Spiritus, datanglah ya Roh Pencipta, ia masuk ke dalam keterserapan di dalam Allah. Ya. Lalu tiba-tiba dia seolah-olah dirinya itu ditarik keluar. Dan inilah dia pertama kalinya memperoleh rahmat ekstase. Bagaimana pengalaman ini benar-benar sungguh merasuk di dalam kedalaman jiwanya. Dan sejak saat itu, Santa Teresia dari Avila ini benar-benar jiwanya itu bersahabat dengan Allah karena sentuhan dari Roh Kudus ini. Dan mulai seterusnya, dalam sekejap, apa yang dialami ini benar-benar mengubah hidupnya. Dan dia menjadi manusia yang baru. Dan disinilah dikatakan bahwa Allah Roh Kudus itu mau menunjukkan kepada Teresia kedalaman cinta ilahi. Dan di sini Allah Roh Kuduslah yang menolong Teresia untuk semakin dalam bersatu dengan Allah. Jadi sebagai orang Kristen, seringkali kita melupakan untuk mohon atau berdoa kepada Allah Roh Kudus. Karena dari pengalaman Santa Teresia Avila sendiri bahwa Allah Roh Kuduslah yang memampukan dia ya untuk semakin dalam bersatu dengan Allah. Ya, ada teks-teks doanya itu bisa kita lakukan dan bisa juga berdoa kepada Allah Roh Kudus ini menjadikan suatu doa pribadi. Sehingga kita pun akhirnya terbuka kepada Allah Roh Kudus. Bisa diperoleh teks-teks itu, ya, ada teks-teks itu, dan cobalah untuk mendoakan itu di dalam doa-doa pribadi, sehingga kita bisa merasakan bahwa Allah Roh Kudus itu juga bisa membantu kita untuk memberi semangat di dalam hidup doa kita. Ya, bisa juga misalnya ketika kita mau memulai suatu kegiatan, kita doakan seperti ini. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah api di dalammu.
Utuslah rohmu, maka semuanya akan dijadikan baru. Maka engkau akan memenuhi seluruh muka bumi. Dengan doa-doa itu, kita akan dibawa kepada kehadiran Roh Kudus, sehingga Roh Kuduslah memampukan kita untuk selalu menyadarinya dan juga memampukan kita untuk selalu hidup di hadirat Allah sendiri lewat bantuan Allah Roh Kudus itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Romo untuk penjelasannya. Dan kita lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya. Romo, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa doa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Maksudnya, apakah doa kita itu untuk menjalin relasi yang baik dengannya, atau hanya sebagai sarana penghiburan semata? Dipersilakan untuk menjawabnya, Romo. Jadi doa yang dikehendaki Tuhan itu apabila doa kita itu sungguh-sungguh membawa pertumbuhan di dalam iman, harapan, dan cinta kepada Allah. Artinya, apa yang kita kehendaki benar-benar selaras dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Tidak hanya itu saja, kita pun dapat bertumbuh di dalam kebajikan-kebajikan dan juga keutamaan-keutamaan. Sehingga kita pun semakin dibawa masuk kepada relasi yang mendalam dengan Allah. Lewat doa-doa itu tadi. Ya, seringkali doa-doa itu juga memberikan penghiburan-penghiburan buat kita. Penghiburan-penghiburan itu gunanya atau fungsinya agar kita semakin bersemangat di dalam hidup doa. Walaupun sebetulnya bukan itu yang menjadi tujuan utama dari doa itu sendiri. Karena tujuan utama dari doa itu tadi menyamakan kehendakku dengan kehendak Allah, sehingga kita pun bisa bertumbuh di dalam perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang mulia, perbuatan-perbuatan yang suci. Bahkan kita juga bisa bertumbuh di dalam buah-buah roh, ya, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam roh Allah, sehingga kita menghasilkan cinta kasih yang murni tidak hanya kepada Allah tetapi juga kepada sesama. Makanya penting di sini agar kita juga selalu mohon agar supaya apa yang menjadi kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendakku tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka di sini kita memohon agar Tuhan selalu membimbing kita dalam setiap doa-doa kita, agar apa yang kita doakan itu benar-benar apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Memang ini tidak mudah, karena tadi saya sudah sebutkan di situ bagaimana disposisi ada disposisi negatif, ada disposisi positif yang satu sama lain saling berkaitan, bahwa di dalam supaya kita bisa doa kita berkenan kepada Allah itu, di samping kita juga mengikis segala hambatan-hambatan, kelekatan-kelekatan yang ada dalam diri kita, hendaknya kita juga terbuka terhadap karya roh, ya, karya roh Allah di dalam diri kita, sehingga kita pun bisa bertumbuh di dalam buah-buah roh itu tadi, sehingga hidup kita dibimbing oleh roh Allah, sehingga tahu mana yang pokok, mana yang tambahan ketika kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Demikian, Suster. Baik, terima kasih Romo. Ya, berkaitan dengan disposisi negatif dan juga positif, di sini ada pertanyaan yang mungkin bisa memperjelas apa yang dijelaskan oleh Romo. Pertanyaannya demikian. Romo, disposisi negatif dalam berdoa dapat dilakukan dengan penyangkalan diri dan berbagai macam latihan kebajikan. Nah, contohnya seperti apa ya, Romo? Jadi persilakan untuk menjawabnya, Romo. Kita harus tahu dulu apa itu penyangkalan diri, ya. Dasar dari penyangkalan diri adalah pemahaman bahwa keselamatan itu hanya berasal dari Tuhan. Ya. Tidak bisa dilakukan dengan cara kita sendiri. Itu yang penting, ya. Bahwa keselamatan itu hanya berasal dari Tuhan. Dan kita tidak bisa melakukannya sendiri. Ya. Setelah diselamatkan, maka orang-orang Kristen itu memahami bahwa Tuhanlah yang menjadi penguasa
Tuhan menjadi tuan ya di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan mereka, para murid ya. Oleh sebab itu, mereka tidak melakukan apa yang menjadi keinginan ataupun kepentingan dirinya sendiri, demi mengarahkan kehidupannya pada apa yang menjadi keinginan Tuhan. Jadi penyangkal diri itu mengatakan tidak pada apa yang aku inginkan. Kita menyangkal keinginan kita, supaya keinginan Tuhanlah yang menjadi keinginan yang harus kita lakukan. Misalnya, kalau saya ingin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kasih, tetapi saya harus melakukan kasih itu demi Tuhan dan juga demi sesama. Ini penyangkalan diri. Ya. Atau misalnya saya ingin tidak makan enak, atau saya tidak ingin merokok, ya, demi cinta saya kepada Tuhan dan demi pertobatan orang lain. Nah ini, jadi kita menyangka keinginan ataupun kepentingan diri sendiri demi mengarahkan kehidupan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Ya. Lalu apa itu kebajikan ya? Kebajikan ini adalah semua perilaku dan kecenderungan manusia untuk berbuat baik, benar, mulia, adil dan suci, bahkan terpuji. Ya. Kebajikan-kebajikan ya, atau keutamaan-keutamaan itu bisa misalnya bersedekah, ya, perbuatan amal kasih, mengunjungi orang sakit, ya, bahkan membantu orang miskin. Jadi hal-hal inilah yang dipentingkan untuk agar kita itu bisa membebaskan belenggu dari hal-hal negatif yang ada dalam diri kita. Sehingga kita dibebaskan dari segala hal-hal itu, sehingga kita pun dimudahkan untuk bisa hidup di hadirat Allah. Sehingga bisa melakukan segala sesuatunya demi cinta kepada Allah. Dengan demikian, kita bisa melepaskan ikatan-ikatan itu yang membelenggu dan menghambat kita untuk semakin dekat dengan Allah. Demikian, Saudara. Oke, baik, terima kasih Romo. Ya, berkaitan dengan disposisi lagi Romo. Jadi ada pertanyaan yang bertanya seperti ini. Mana yang lebih baik kita lakukan terlebih dulu? Disposisi negatif atau disposisi positif? Lalu ada pertanyaan lanjutannya, apakah doa Yesus termasuk doa kontemplasi? Sekian itu pertanyaan daripadanya, Romo. Dipersilakan untuk menjawab. Ya, jadi kalau kita melihat apakah disposisi positif ataukah disposisi negatif dahulu, memang di sini dikatakan bahwa mereka itu tidak bisa dipisahkan ya, satu sama yang lain. Mereka saling terikat satu sama lain, saling mengisi satu dengan yang lain. Jadi, apa yang kita lakukan, ya, itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengolah hal-hal ini. Sehingga semuanya itu menjadikan satu kesatuan yang membuat kita itu akhirnya bisa bertumbuh di dalam hidup rohani. Memang tidak bisa menutup kemungkinan ada satu orang yang karena dia sudah memiliki suatu disposisi yang positif, pada akhirnya dia memulai dulu hal-hal yang positif baru yang negatif. Tetapi ada juga mungkin orang-orang yang karena mungkin banyak kelemahan dan juga ikatan-ikatan, dia memulainya dengan hal-hal yang negatif. Tapi pada dasarnya bahwa semua itu, hal-hal ini memang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tergantung karya Allah sendiri di dalam hidupnya. Dan keterbukaan dirinya akan karya Allah itu untuk mengubah dirinya agar semakin berkenan di hadirat Allah. Lewat doa-doa dan juga kepekaannya terhadap bimbingan Roh Kudus, membawa dia untuk selalu bisa mengolah dirinya, untuk selalu bisa menanggapi hal-hal yang mungkin bagi dirinya itu dapat dia lakukan lebih dahulu.
Jadi memang tidak bisa dipastikan apakah yang negatif dulu, apakah yang positif dahulu. Tetapi kalau kita lihat di sini, fase-fase itu, biasanya manusia itu memiliki kecenderungan banyak sekali ikatan-ikatan yang membelenggu, yang ini menghambat. Makanya seringkali dilakukan yang negatif dahulu, ya. Bagaimana menyingkirkan hal-hal itu, di samping menyingkirkan itu, lalu di situ juga ada hal positif untuk memupuk kembali sesuatu yang bisa membuka dirinya akan keterbukaan karya Roh Kudus. Sehingga ketika dia sudah menyingkirkan segala ikatan-ikatan belenggu yang menghambatnya, dia membuka hati kepada Roh Kudus agar dia bisa menyadari kehadiran Allah itu di dalam seluruh keberadaannya, seluruh adanya. Jadi kalau kita melihat bahwa tahap-tahap ini memang merupakan dilihat dari kehidupan manusia yang cenderung memiliki kelemahan, cenderung yang jatuh ke dalam dosa. Sehingga ketika manusia itu memiliki kelemahan dan hidup di dalam dosa, ikatan-ikatan dosa, maka pertama-tama yang harus dia lakukan adalah menyingkirkan segala halangan itu. Di mana ikatan-ikatan atau belenggu-belenggu yang menghambat itu, terutama kelemahan dosa-dosa itu, bisa merintangi karya Roh Kudus. Baru ketika hambatan dan rintangan itu disingkirkan, pada saat itu juga dia berusaha untuk memupuk sikap, ya, agar Roh Kudus itu benar-benar merasuk di dalam hatinya, membuka diri, dia mengalami keterbukaan yang total, dan pada akhirnya dia bisa menyadari akan kehadiran Tuhan di dalam hati. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita baca dalam buku Philokalia, ya, bagaimana tradisi Timur itu, gereja Timur itu begitu kaya, ya, akan memaknai doa Yesus ini. Jadi para bapak pertapa gereja Timur itu mengungkapkan dengan begitu indah bahwa ketika kita mendoakan doa Yesus itu tidak hanya bisa memberikan kedamaian yang total, ketenangan, ya, tetapi juga bisa menggapai persatuan yang mesra dengan Tuhan. Dalam kata lain, kalau kita berkembang dalam doa Yesus, kita bisa mencapai kontemplasi, ya, kontemplasi di mana kita dibawa kepada suatu keheningan yang mendalam, ditarik kepada Tuhan, sehingga kita pun bisa bersatu dengan Dia, ya, lewat doa Yesus itu. Baik, terima Demikian. kasih Romo. Ya, ya semakin ke sini ya jawaban-jawaban dan pertanyaan-pertanyaan kita itu saling berkaitan ya. Jadi berbicara soal membuka diri, di sini ada pertanyaannya seperti ini. Persekutuan dengan Allah terjadi bila Allah terlebih dahulu membuka diri bagi kita. Bagaimana kita menyadari atau mengetahui bahwa Allah telah membuka diri bagi kita? Ya, dipersilakan untuk menjawabnya Romo. Kalau kita lihat, Allah itu adalah kasih, ya. Jadi kasih Allah itu selalu luas dan berkenan kepada segala ciptaan termasuk manusia. Karena kasihnya itu Allah mencurahkan begitu berkat dan rahmat yang besar kepada manusia. Dia selalu terbuka dan rindu untuk mencurahkan berkat dan rahmatnya itu kepada manusia. Inilah sebagai tanda keterbukaan Allah kepada ciptaannya khususnya manusia. Karena sungguh-sungguh Allah itu mengasihi dan mencintai manusia. Bahkan tadi dikatakan saking cintanya dia mengutus putranya ke tengah dunia ini untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Karena Allah itu mengasihi kita dan mencintai kita, sebagai wujud keterbukaan Dia kepada segala ciptaannya termasuk manusia ini, maka yang dituntut dari kita adalah menanggapi cintanya itu, ya. Menanggapi cintanya itu ya salah satunya dengan menjalin relasi yang mesra dengan Dia, ya. Bahwa Allah adalah kasih, maka kita itu yang diciptakan atas dasar kasih itu, bagaimana kita menerima kasih Tuhan itu dan padanya membalikan kasih itu dengan mewujud nyatakan di dalam setiap aktivitas hidup rohani kita, khususnya di dalam doa. Jadi ketika kita berdoa didasari oleh cinta kepada Tuhan, maka doa itu benar-benar akan kita rasakan membawakan
dampak yang luar biasa, membawa kita, mengubah hidup kita menjadi baru, bahkan membuat kita pun semakin dekat dengan Dia. Sehingga kalau doa kita mendalam ya, relasi kita dengan Tuhan mendalam, sebelum kita mengucapkan doa-doa itu, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Makanya dikatakan bukan kehendakku ya Tuhan yang terjadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Dengan demikian, ketika Tuhan itu sudah membukakan segala sesuatunya kepada kita dan kita menanggapi akan kasih-Nya itu kepada kita, maka kita pun akan dicukupkan dengan apa yang kita butuhkan, terutama hal-hal yang rohani yang membuat kita tuh pada akhirnya akan selalu rindu untuk selalu bertemu, bersemu dan juga mencari Dia. Nah, ketika kita sudah bertemu, maka seperti diungkapkan oleh Santo Agustinus tadi bahwa kebahagiaan kita yang tak terperikan itu adalah ketika kita menemukan Allah ya di dalam setiap doa-doa kita. Apalagi kalau doa kita mendalam, kita pun dibawa masuk kepada istilahnya Santa Teresia dari Avila itu adalah perkawinan rohani. Namun memang perjuangan untuk menggapai perkawinan rohani itu memang tidak mudah. Tapi ingatlah bahwa Tuhan selalu mencukupkan kita untuk bisa bersatu dengan Dia. Dalam setiap kelemahan, dalam setiap kekurangan kita, selama kita dengan rendah hati menyadari, mengenal diri kita, siapa kita, dan membawa segala sesuatunya kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk dibentuk dan diubah, maka Tuhan pun akan dengan keterbukaannya, dengan segala karya rahmat-Nya akan mencukupkan kita untuk menjadikan kita manusia yang baru. Selama kita pun ikut serta berpartisipasi dengan karya rahmat yang Tuhan tawarkan kepada kita. Demikian, Suster. Oke, baik. Terima kasih Romo untuk penjelasannya. Baik, kita masih ada sekitar 9 menit lagi. Mungkin masih ada 2 atau 3 pertanyaan lagi ya Romo ya. Jadi kita lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya. Doa yang bagaimanakah yang dimaksud harus didoakan terus-menerus? Karena saya percaya, satu kali saja kita berdoa, dan saya percaya bahwa Allah sudah menyerahkan Roh Kudus-Nya untuk bekerja. Ya, dipersilakan untuk menjawabnya, Rom. Kalau saya melihat ya dari satu kisah dari Santa Teresia Avila bahwa dikatakan di situ doa itu adalah percakapan ya antara seorang sahabat. Kalau tadi di sini dikatakan Santa Teresia dari Lisieux, dikatakan di sini doa itu merupakan ayunan hati ya. Surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah pencobaan. Santo Yohanes Damaskus juga mengatakan bahwa doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan. Ya, satu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Jadi sebetulnya doa itu tidak terbatas antara ruang dan waktu ya. Doa itu sebagai relasi kita dengan Tuhan yang tidak hanya 1 atau 2 kali, tetapi terus-menerus selama hayat di kandung badan. Makanya dikatakan doa itu sebagai suatu perjuangan seumur hidup, ya, yang terus-menerus kita lakukan sebagai wujud kita, kedekatan kita dengan Sang Pencipta, Sang Ilahi. Karena kita tahu bahwa hidup ini seringkali tidak berada di dalam apa yang kita harapkan. Ya contohnya misalnya seringkali kita juga ada suka, ada duka, ada juga masa-masa pencobaan, segala macam. Artinya hidup kita ini tidak selalu tuh mulus ya, berjalan mulus ya. Bahagia selalu, pasti ada jatuh bangunnya di sini. Hidup ini selalu dinamis. Makanya seringkali karena hidup ini dinamis, makanya dibutuhkan satu kekuatan ya, agar kita bisa melampaui, kita menghadapi itu semua. Agar kita pun dapat ditarik kepada suatu relasi yang mendalam kepada Tuhan. Sehingga makanya diperlukan doa yang terus-menerus ya, kepada Tuhan. Sesuai dengan dorongan hati kita, sesuai dengan
apa yang kita mohonkan ataupun sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Dan bagaimana kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan itu ya lewat doa-doa itu tadi. Dan tadi seperti diungkapkan oleh Santa Teresia dari Avila juga, bahwa doa itu seperti ibarat kata air dan bunga, ya. Bahwa doa itu air, sedangkan bunga itu adalah keutamaan. Bahwa dengan doa itu, air itu bisa menyirami bunga. Kalau kita selalu berdoa, maka kita akan bertumbuh dalam keutamaan, perbuatan-perbuatan baik, kebajikan-kebajikan. Sehingga makanya perlu doa itu didoakan terus-menerus. Sama seperti baik itu doa pribadi maupun doa gereja, harus didoakan terus-menerus sebagai wujud seruan kita kepada Allah, agar supaya Tuhan juga selalu mendengarkan seruan kita. Dan pada akhirnya, karena Tuhan selalu mendengarkan seruan kita, akhirnya kita semakin dekat dengan Dia. Karena kita selalu berseru kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan selalu mendengarkan seruan kita. Sehingga kita pun akhirnya menjadi dekat dengan Dia, akhirnya kita bisa merasakan kedekatan itu. Nah, begitu Tuhan itu sebetulnya tidak jauh, tapi itu Tuhan dekat bersama-sama dengan kita. Demikian, Suster. Oke, baik. Terima kasih, Romo. Ya, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, Romo ya. Pertanyaan terakhir, jika doa dalam bahasa roh adalah suatu karunia, apakah semua orang yang telah dibaptis bisa berdoa dalam bahasa roh? Dipersilakan untuk menjawabnya, Romo. Ya, baik. Tadi saya sudah jelaskan bahwa berdoa dalam bahasa roh ini, karunia ini bisa diberikan bila seseorang itu dibaptis dalam Roh Kudus atau mengalami pencurahan Roh Kudus. Ya. Jadi ini merupakan suatu karunia. Jadi tidak semua orang bisa memperolehnya. Jadi bisa diperoleh ketika dia mengikuti pembaruan hidup dalam roh ataupun mengalami pencurahan Roh Kudus. Dan pencurahan Roh Kudus ini ada suatu pengalaman religius yang kuat, sehingga membuat orang itu mengalami kehadiran Roh Kudus secara istimewa, secara baru. Dan benar-benar kuasa itu dilepaskan dalam diri kita. Memang benar, pada saat kita dibaptis, kita menerima Roh Kudus. Namun seringkali Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu bisa diibaratkan seperti burung di dalam sangkar. Dia tidak berkembang, tidak bertumbuh. Contohnya misalnya, walaupun kita sudah memiliki Roh Kudus lewat pembaptisan, seringkali kita malas berdoa, kita malas ke gereja, kita malas melakukan perbuatan amal kasih, kita malas untuk berbagi dengan sesama, khususnya berbagi hal-hal yang baik. Kita juga menjadi orang yang mungkin apatis, ya, mungkin orangnya yang asosial segala macam, tidak mau pelayanan, tidak mau berbagi dalam sukacita kepada sesama. Ketika orang itu mengalami pencurahan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya itu benar-benar dibangkitkan, ya. Kuasanya itu benar-benar dilepaskan dalam diri kita, sehingga mereka itu yang ketika mengalami pencurahan Roh Kudus itu benar-benar kehadiran Roh Kudus secara baru itu membuat dia tuh menjadi semangat untuk ke gereja, semangat untuk berdoa, kemudian semangat untuk pelayanan, menggebu-gebu, bahkan siap untuk bersaksi dan diutus kemanapun mereka akan diutus. Jadi memang ini karunia yang memang pemberian Tuhan yang diperoleh lewat pengalaman pencurahan Roh Kudus itu. Jadi tidak serta-merta ketika kita sudah dibaptis dan menerima Roh Kudus, kita bisa memperoleh doa bahasa roh ini. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, Suster. Oke, baik. Terima kasih, Romo. Ya, saudara-saudari, para peserta kursus, dengan pernyataan demikian, maka berakhirlah sudah sesi tanya-jawab kita. Baik, bagi para peserta kursus, untuk pertanyaan yang tidak sempat dijawab, kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Baik, sekali lagi terima kasih Romo Maka
untuk kehadirannya pada hari ini, yang begitu bersemangat sekali memberikan kita materi kita pada malam hari ini tentang doa dan kontemplasi jalan utama kepada kekudusan. Nah, sebelum mengakhiri kursus spiritualitas kita pada hari ini, saya akan membacakan pengumuman mengenai penyelenggaraan kursus spiritualitas yang akan datang, yaitu pada tanggal 4 Mei tahun 2022. Ya, sekali lagi 4 Mei tahun 2022. Dengan pematerinya Suster Andrea Putri Karmel dari komunitas Ngadi Reso dengan tema Metode Doa Batin yang akan dimulai pada pukul 19.30 WIB. Baik, saya rasa itu saja pengumumannya. Dengan demikian berakhirlah sudah kursus spiritualitas kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih yang tidak terhingga bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih untuk kehadirannya, dan secara khusus untuk kesetiaannya mengikuti kursus spiritualitas kami sampai saat ini. Nah, akhir kata dari kami, mohon maaf sekiranya ada kesalahan kata, dan secara khusus untuk teknisnya, ya kami minta maaf, dan sampai ketemu lagi untuk pengajaran yang selanjutnya. Dan semoga pengajaran ini semakin mengobarkan kita, semangat kita untuk membina relasi dengan Tuhan. Mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu untuk karya dan kasih-Mu dalam hidup kami. Secara khusus untuk kelancaran kursus spiritualitas kami pada malam hari ini. Maka kami mohon berkat-Mu juga ya Tuhan, untuk menyertai kami pada malam hari ini dalam aktivitas dan juga istirahat kami. Kami mohon ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari pada saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Romo Makarius. Tuhan bersamamu Dan bersama Romo. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.